Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wulandari dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dengan NIM 055107317. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas tutorial online 2 mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul proyek, desain dan implementasi proyek pembelajaran daring untuk siswa sekolah menengah. Baiklah, langsung saja untuk slide pertama. Di sini ada judul proyek tentang desain dan implementasi proyek pembelajaran daring untuk siswa sekolah menengah, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Nama Puji Wulandari dengan dosen pengampu Budi Rianto, dibuat pada tanggal 12 November 2025. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama, pembelajaran abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua, model project based learning mendorong pembelajaran aktif dan bermakna. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas dan akses luas bagi siswa untuk berkolaborasi serta mengakses sumber belajar terbuka. Poin selanjutnya di sini ada tujuan proyek daring. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam memecahkan masalah nyata. Poin yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi dalam lingkungan digital. Yang ketiga, mengintegrasikan sumber belajar terbuka (OER) untuk memperkaya proses belajar. Selanjutnya di sini ada judul proyek, yaitu kampanye digital sekolah ramah lingkungan. Aktivitas utama mahasiswa berkolaborasi dalam merancang kampanye digital berupa video edukatif dan infografis melalui platform Google Classroom, Padlet, dan Canva, yaitu durasi proyek 4 minggu. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama, orientasi dan pembentukan kelompok. Yang kedua, perencanaan proyek. Ketiga, pelaksanaan dan konsultasi. 4, publikasi hasil proyek. Dan kelima, refleksi dan evaluasi. Setelah tahapan pelaksanaan, di sini ada integrasi dari OER. Yang pertama yaitu sumber OER utama, berikut link tautannya, dan fungsinya itu satu sebagai sumber teori literasi media dan kampanye digital. Yang kedua itu membantu mahasiswa merancang konten kampanye berbasis data dan etika digital. Selanjutnya di sini ada jenis asesmen formatif. Yang pertama, mengumpan balik mingguan dari dosen melalui Google Classroom. Yang kedua, diskusi reflektif di forum daring. Yang ketiga, melakukan kuis mini pada setiap tahap proyek. Tujuannya untuk mengukur pemahaman konsep dan progres proyek secara berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan asesmen formatif, ada instrumen dan keterampilan 4C. Selanjutnya di sini ada jenis penilaian produk akhir proyek dan presentasi kelompok. Kriteria penilaiannya yang pertama itu kreativitas solusi, kedua kolaborasi efektif, ketiga kejelasan presentasi, keempat analisis dan pemecahan masalah. Instrumen yang digunakan itu rubrik proyek akhir dan rubrik presentasi. Poin selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran yang diukur. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan konsep pembelajaran berbasis proyek secara daring. Selanjutnya menghasilkan produk pembelajaran digital inovatif serta menunjukkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif.
PJBL dari menumbuhkan keterampilan abad ke-21 secara nyata. Asesmen formatif dan sumatif memastikan proses belajar yang berkelanjutan dan terukur, serta integrasi teknologi dan OER memperkaya pengalaman belajar dari hasil proyek. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga presentasi mengenal desain dan implementasi proyek pembelajaran daring untuk siswa sekolah menengah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.